Hai teman-teman, setelah mengetahui bagaimana kita menyimpan informasi dalam memori, sekarang kita masuk ke bagian pemrosesan. Jadi bagaimana proses berpikir manusia. Pada masa kini telah dibuat sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu mesin yang dapat mengambil dan menyimpan informasi serta memprosesnya secara otomatis. Nah, bedanya adalah kalau ngomongin AI, kita itu ngomongin tugas-tugas spesifik, misalkan chatbot untuk auto reply atau self-driving car untuk nyetir. Nah, kalau manusia cakupannya jauh lebih kompleks dan lebih luas, dan kita bisa memecahkan masalah yang baru walaupun belum memiliki pengetahuan sebelumnya tentang masalah tersebut. Nah, bagaimana caranya tuh? Seperti apa proses berpikirnya? Dalam proses berpikir, manusia dapat bernalar dan menyelesaikan masalah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam berpikir, pengetahuan yang dibutuhkan bisa beragam. Misalkan kalau berhitung operasi pengurangan biasa, nah, pengetahuan yang dipakai hanya pengurangan. Tapi kalau kita baca koran dengan artikel politik, maka kita harus memiliki pengetahuan mengenai politik, pelaku politik, dan isu politik yang sedang berkembang, supaya kita bisa melakukan penalaran yang tepat. Nah, proses berpikir manusia itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Jadi ada penalaran atau reasoning, kemudian pemecahan masalah atau problem solving. Kita mulai dulu dengan penalaran. Penalaran adalah proses pengambilan kesimpulan menggunakan informasi atau pengetahuan yang kita miliki mengenai suatu bidang. Nah, kita tuh menyimpulkan bisa menggunakan 3 pendekatan. Jadi deduktif, induktif, atau abduktif. Kalau deduktif itu berdasarkan teori atau logika. Jadi, kalau melakukan penalaran deduktif, itu kita melakukan proses penalaran berdasarkan premis. Nah, premis itu misalkan teori logika. Nah, bisa jadi kita mengabaikan fakta yang sebenarnya, tapi kita percaya. Misalkan, ada orang yang bilang nih, jika hujan turun, maka jalanan basah. Terus ada hujan turun, oh berarti kesimpulannya jalanan basah. Ya, jadi kalau kayak gitu, kayak rules aja. Jadi, if something, then something. Nah, itu namanya adalah teorinya atau logikanya. Bisa jadi sebenarnya hujan turun tapi nggak basah gitu, atau bisa jadi jalanannya basah tapi tidak ada hujan yang turun. Nah, kalau induktif itu berdasarkan data, jadi data empiris. Kalau induktif itu sebaliknya, jadi nggak ada teorinya dulu, tapi kita mengamati. Nah, kemudian mengambil kesimpulan mengenai hal yang belum kita lihat berdasarkan hal-hal yang sudah kita lihat. Misal, kita beberapa kali melihat gajah punya belalai, maka kita menyimpulkan gajah punya belalai. Jadi ketika kita lihat gajah, kita akan expect gajah itu punya belalai. Abduktif. Kalau abduktif adalah proses penalaran berdasarkan suatu fakta dengan merunut penyebab kejadiannya. Jadi kita kayak reasoning penalaran, oh ini karena ini nih. Contoh, misalkan teman kita nyetir dengan kecepatan tinggi, penyebabnya adalah karena dia sedang mabuk. Maka ketika kita melihat ia menyetir dengan kecepatan tinggi, maka kita berkesimpulan, wah ini orang sedang mabuk. Padahal belum tentu akurat, bisa jadi dia memang sedang buru-buru karena ada situasi darurat. Tapi manusia akan cenderung percaya dengan ketidakakuratan fakta tersebut hingga mendapatkan bukti yang mendukung penjelasan lain dari tindakan temannya tersebut. Jadi kita akan percaya itu sampai ada bukti, oh enggak loh, jadi sebenarnya itu nggak mabok gitu. Pada kenyataannya, dalam desain user interaction itu kita sering menggunakan abduktif atau induktif. Jadi yang berdasarkan data atau yang berdasarkan oh ini penyebabnya ini makanya begini. Nah, contohnya ketika kita lagi main game. Jadi kalau lagi main game, oh kita ngumpulin begini kemudian dapat hasil begini gitu. Jadi ini penting bagi kita untuk menunjukkan pola atau pattern yang mudah dipahami dalam sebuah desain interaksi sehingga penalaran abduktif atau induktif ini bisa masuk dalam sebuah interaksi dengan komputer. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses mencari solusi untuk suatu pekerjaan yang asing menggunakan informasi yang dimiliki. Nah, ini bisa dibedakan dengan pendekatannya, bagaimana cara tiap manusia memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, biasanya sih problem solving approach-nya akan berbeda-beda. Ada 2 teori mengenai cara problem solving. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh the behaviorist, jadi orang-orang mempelajari perilaku. Mereka menggunakan reproductive process. Nah, apa itu reproductive process? Reproductive process adalah proses memecahkan masalah dengan menggunakan trial and error. Jadi ada permasalahan sebelumnya yang sudah pernah dihadapi, kemudian dia menggunakan pengalaman sebelumnya itu untuk memecahkan problem yang baru. Nah, dari situ kadang-kadang
yang tidak mungkin langsung solve gitu. Jadi ada trial and error sampai akhirnya manusia bisa mendapatkan solusinya. Kemudian ada teori yang kedua. Teori yang kedua itu dikemukakan oleh Gestalt psychologist. Jadi dari psikolog mereka mengungkapkan bahwa ada teori namanya productive process. Nah, kalau teori yang produktif ini maksudnya apa? Maksudnya, kita melihat permasalahan dari point of view yang berbeda, sehingga kita bisa mengemukakan ide atau insight yang baru untuk memecahkan masalahnya, gitu. Jadi kalau reproduktif itu dia reproduksi, jadi ada pengalaman sebelumnya yang kemudian coba diaplikasikan ke permasalahan yang baru dengan menggunakan trial and error. Sedangkan kalau yang produktif itu menggunakan point of view yang baru yang disebut sebagai thinking outside the box untuk memecahkan masalah yang baru. Nah, kemudian ada teori pemecahan masalah yang namanya problem space. Nah, problem space ini dicetuskan oleh Newell dan Simon sebenarnya simple. Jadi misalkan ini nih, ada initial state, kemudian kita punya goal state. Jadi ada kondisi awal, tujuannya apa, kemudian akan ada operator yang akan memindahkan dari kondisi awal menjadi kondisi tujuan. Jadi sebagai ilustrasi simple, misalkan ada meja di kiri, kemudian kita mau pindahin ke kanan. Jadi dari initial state di kiri menjadi goal state di kanan, ada operator satu yang memindahkan meja, misalkan dengan cara didorong atau ditarik ke kanan. Oh, ternyata kalau diangkat lebih mudah. Nah, kemudian setelah memutuskan untuk diangkat, terus tahu, ternyata ini berat gitu. Gimana caranya untuk memindahkan dengan lebih mudah? Nah, kemudian operator 2 bisa, oh ya udah, dipisahin aja bagian-bagian mejanya, dipretelin dulu, baru kita pindahin, terus kita rakit lagi. Nah, itu adalah contoh problem solving. Ya, jadi dari initial state menjadi goal state, kemudian kadang-kadang ada sub goalnya. Jadi sub goalnya tadi adalah, oke, kita pindahin, tapi dengan lebih ringan. Kemudian ada konsep namanya analogical mapping. Nah, pemetaan berdasarkan analogi. Jadi ini juga salah satu kemampuan otak manusia yang sangat-sangat keren. Jadi kalau kita bisa memetakan suatu masalah baru menggunakan domain yang berbeda, nah kita bisa memecahkan masalah yang baru tersebut seperti seolah-olah kita paham tentang masalah itu. Ya, jadi misalkan analoginya, orang yang melakukan penelitian, dia misalkan penelitian tentang hewan, tapi dia membaca paper tentang solusi kehutanan. Kemudian dia melihat, kayaknya ini bisa dipakai deh untuk hewan. Kemudian diaplikasikan. Nah, itu namanya adalah analogical mapping. Terima kasih dan sampai jumpa.